Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hanifatun Nisa, MPD, selaku pembimbing mata kuliah komunikasi efektif, serta teman-teman PJ PGG PAUD yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anik Suwarni dengan MPN 6222110018. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi merupakan kunci penting dalam kehidupan sosial, begitu pula dalam keluarga. Komunikasi merupakan hal yang menjaga keutuhan keluarga. Oleh sebab itu, marilah kita membangun komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi adalah proses penyampaian atau penukaran informasi yang berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang disampaikan, sedangkan komunikasi non-verbal seperti tersenyum yang dapat membuat orang lain mengetahui bahwa dia sedang bahagia. Komunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. Komunikasi efektif merupakan hal yang penting dan kompleks bagi semua pihak. Penting bagi orang tua untuk menciptakan komunikasi terbuka dan efektif dengan anak demi terciptanya hubungan yang baik. Manfaat komunikasi efektif dalam keluarga. Yang pertama, manfaatnya adalah anak dapat belajar komunikasi efektif, seperti halnya yang diajarkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini, anak-anak merasa didengarkan dan dipahami. Manfaat yang kedua, dapat menumbuhkan percaya diri pada anak. Dalam hal ini juga, anak-anak cenderung merasa aman sehingga lebih kooperatif. Manfaat yang ketiga adalah anak cenderung atau bersedia melakukan apapun yang disampaikan. Maka dari itu, penting membangun komunikasi efektif antar anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, NPM 6222110019. Melanjutkan dari Ibu Anik Suwarni tentang keterampilan dalam komunikasi efektif. Keterampilan yang pertama adalah mendengarkan. Orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Dengan didengarkan juga dapat membuat anak merasa penting. Selain itu juga orang tua dapat melibatkan empati ketika sedang berbicara dengan anak.
Keterampilan yang kedua yaitu tidak berasumsi. Sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi. Jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin, sebaiknya dikomunikasikan atau dikonfirmasi lagi atau ditanya kembali. Ketiga, selesaikan bicara. Jadi sebagai orang tua tidak langsung memotong pembicaraan anak. Kemudian kontak mata. Hal ini agar anak merasa ia diperhatikan dan didengarkan ketika berbicara. Tepat waktu dalam berbicara, yaitu pahami situasi dan keadaan. Juga pertimbangkan suasana hati anak untuk dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak. Kemudian berbicara dari sudut pandang anak. Hal ini bertujuan agar lebih dapat memahami keinginan anak dan anak pun dapat merasa lebih dipahami dan dimengerti sehingga ia bisa lebih terbuka. Kemudian harapan untuk dikomunikasikan. Sebaliknya, berkomunikasilah secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan mengenai apa yang akan diutarakan oleh anak, bagaimana ia mengkomunikasikannya, dan sebagainya. Bertanya dengan tepat. Orang tua perlu pahami bahwa ada pertanyaan yang membantu percakapan dan ada juga yang dapat menghentikan percakapan. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan terbuka ketika berkomunikasi dengan anak, sehingga anak dapat menanggapinya secara mendalam. Contoh pertanyaannya adalah dengan menggunakan kata apa, di mana, siapa, atau bagaimana. Selanjutnya adalah jadwalkan waktu berbicara secara teratur. Adanya jadwal bukan berarti membatasi orang tua untuk berkomunikasi dengan baik, namun memberikan mereka kesempatan mengungkapkan pendapat di waktu yang sudah ditentukan. Misalnya dalam menyampaikan keluhan terkait aktivitas sehari-hari dan membicarakan masalah, waktu yang dapat digunakan untuk berbicara adalah saat akan tidur, ketika sudah selesai makan, atau setelah beraktivitas atau santai. Kemudian, akui orang tua tidak selalu memiliki jawaban. Jadi, pada saat anak mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang tua perlu mengakui hal tersebut kepada anak. Orang tua dapat mengarahkan anak kemana mereka perlu menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dengan demikian, orang tua juga mengajari bahwa manusia memiliki keterbatasan dan lebih baik jujur daripada berbohong untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak diketahui. Yang selanjutnya adalah memberikan penjelasan. Saat orang tua menjawab pertanyaan anak, orang tua perlu mencoba memberi mereka informasi sebanyak yang mereka butuhkan, meskipun topiknya adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk orang tua. Namun perlu diperhatikan bahwa saat menyampaikan jawaban, pastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan usia mereka. Selanjutnya adalah hal yang harus dihindari dalam komunikasi dengan anak. Yang pertama adalah kritikan. Kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak, atau terhadap diri anak sendiri. Kritikan dapat dilihat anak sebagai serangan terhadap dirinya dan bisa membuat anak memiliki self-esteem yang rendah. Selanjutnya adalah membahas kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya.
Yang perlu kita hindari lagi itu tadi, karena orang tua tidak perlu membahasnya kembali sesuatu kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak, karena hal ini dapat mengajarkan perasaan dendam atau menyimpan kesalahan orang lain dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah mengarahkan dan mendidik anak bagaimana harus menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Selain itu juga membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, di mana hal ini yang sangatlah penting dimiliki anak. Anak pun bisa merasa bahwa orang tua tidak menaruh kepercayaan terhadap mereka sehingga selalu diarahkan. Yang terakhir adalah melakukan hal-hal yang membuat anak merasa bersalah, seperti mencurigai atau menyalahkan anak. Jadi ketika sudah salah kemudian terang-terangan disalahkan, nah itu harus dihindari dalam komunikasi dengan anak. Kemudian yang terakhir, demikianlah presentasi dari kami. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon saran dan kritikan dari teman-teman. Kami akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.